Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 8 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Materi ini adalah materi yang penting, makanya kalian ikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Sebelumnya marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, perlindungan serta keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, materi kita kali ini adalah ketentuan puasa, ya. Ini ya materi yang akan kita bahas. Ketentuan puasa meliputi pengertian puasa, dalil tentang puasa, syarat puasa, kemudian rukun puasa, sunnah puasa, dan hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa serta hal yang membatalkan puasa. Ini hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Oke anak-anak, ayo kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya silakan kalian amati dulu gambar berikut ini, ya. Silakan kalian cermati satu persatu gambar berikut ini. Sudah? Oke, setelah kalian tadi mencermati gambar, coba kalian buat pertanyaan. Contoh, apa itu puasa? Kenapa ada puasa yang diwajibkan dan ada pula yang disunahkan? Ya, ini hal-hal yang penting ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, setelah kalian tadi membuat pertanyaan, sekarang kalian coba perhatikan apa yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah pengertian puasa. Tahukah kalian apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Ya, ini adalah pengertian puasa menurut bahasa dan istilah. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Adapun dalil tentang puasa, kalian perhatikan, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah ayat 187. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya, ini adalah dalil tentang puasa. Selanjutnya kita masuk ke syarat puasa. Kalian perhatikan, syarat puasa ini ada dua. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Nah, siapa saja yang wajib puasa? Yang pertama adalah orang yang Islam, kemudian baligh, berakal, sehat, ya, kemudian mampu atau kuat melakukannya, kemudian suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita.
dan juga menetap atau mukim. Ya, ini adalah syarat wajib berpuasa. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa antara lain adalah yang pertama adalah Islam, kemudian mumayyiz atau bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa diantaranya adalah yang pertama Islam, kemudian mumayyiz atau bisa membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas, kemudian berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Ya, ini adalah syarat sah puasa. Kemudian rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar, ya. Ini khusus untuk puasa wajib, niatnya adalah sebelum datang fajar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Yang artinya adalah dari Hafsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalau puasa wajib kalian harus niat sebelum datang fajar. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Ya, ini rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur. Ini bagian dari sunnah. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Ini juga sunnah. Kemudian menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Kemudian membaca doa ketika berpuasa. Memberi buka puasa atau taftir shaim, ya. Ini memberi buka puasa kepada orang lain juga termasuk bagian dari sunnah. Kemudian meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan corok, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa, ya. Karena tujuan puasa adalah membentuk orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Makanya harus menghindari hal-hal yang bersifat sia-sia dan corok serta larangan Islam lainnya. Selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian ini yang penting juga, salah satu sunnah puasa ini adalah iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Silakan kalian cermati dengan baik. Selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Apa saja? Yang pertama adalah berkumur-kumur yang berlebihan.
Kemudian menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari ini juga makruh. Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan ini juga makruh. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa ini juga makruh ya. Kemudian berpekam atau disuntik ini makruh, tidak membatalkan puasa tapi makruh. Kemudian sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Ini adalah makruh ya. Makruh ini sebaiknya ditinggalkan ya. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi ketika meninggalkan akan berfaedah yang lebih baik lagi. Oke anak-anak, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kalian catat, ini penting ya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam ya. Ini juga membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, ini membatalkan puasa. Kemudian keluar darah haid atau nifas ya, ketika sedang berpuasa, ini juga membatalkan puasa. Keluar air mani ya yang disengaja, ini juga membatalkan puasa ya. Kemudian merubah niat puasa, nah ini juga termasuk membatalkan puasa. Seperti ketika kalian sedang puasa wajib, tiba-tiba kalian merubah menjadi puasa sunnah, berarti puasanya batal. Kemudian hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila, ini juga puasanya menjadi batal. Bisa dipahami anak-anak? Kayak kalian cermati, dan ketika kalian sedang berpuasa, hindarilah hal-hal yang seperti ini ya. Hindarilah hal-hal ini, karena ini bisa membatalkan puasa. Oke, anak-anak semuanya, Pak Guru sudah menjelaskan dari awal sampai akhir ya tentang puasa, mulai dari pengertian puasa, kemudian syarat puasa, kemudian sunnah puasa, rukun puasa, dan juga makruhnya puasa, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga kalian bisa memahami. Biar lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Oke anak-anak, silahkan kalian baca, kalian tulis soalnya, kemudian kalian kerjakan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian menjadi semakin paham. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar puasa kita menjadi sempurna dan mendapatkan pahala yang banyak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.